Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Sudah cukup lama ya kita tidak ketemu lagi sejak video yang terakhir karena kesibukan saya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai orang Kristen. Ini orang Kristen ya. Bahkan dia punya gereja gitu. Iya, dia mendirikan gereja, dia serahkan untuk dipakai gitu ya. Kan keren dong. Iya, jarang lah orang sekarang ini yang mau membelanjakan hartanya untuk membuat rumah Tuhan. Itu luar biasa sekali. Kalau ada orang yang berani memberikan uang yang cukup besar, membangun gereja, bahkan gerejanya bukan asal-asalan, cukup mewah. Itu harus dipuji orangnya. Ya kan? Mungkin jangan-jangan nama gerejanya ada hall gitu ya, bagian tertentu dipasang namanya. Misalnya Hall Chandra Teja misalnya. Atau gedungnya itu walaupun adalah gedung gereja tapi dikasih nama Wisma Chandra Teja misalnya, kalau itu saya orangnya. Untuk menunjukkan itu sumbangan saya loh. Itu saya yang bangun loh untuk gereja. Saya berikan, kira-kira begitu. Ini cuma contoh saja. Tapi ada nggak orang seperti ini? Ada. Dan kita akan dibuatnya terkagum-kagum. Ya, memang kalau ada orang yang punya uang banyak dan dia mau mendirikan gedung gereja dan bagus pula, tentunya harus dipuji. Oke? Karena ini orang menggunakan hartanya untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Betul dong? Pertanyaannya, apakah orang yang seperti ini pasti masuk surga? Menarik ya. Karena dia sudah memberikan sebagian besar uangnya untuk bangun gereja. Ya, patut dipuji karena dia memberikan hartanya untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Jarang loh ada orang yang meski punya uang banyak mau bangun gedung gereja gitu. Dalam arti kata menunjang pekerjaan Tuhan. Kemudian bahkan diserahkan gitu. Ini udah pakai aja lah gedungnya. Atau rukonya lah misalnya ya. Jarang loh. Yang ada adalah mungkin cuma dikasih pinjam pakai. Atau bahkan ditarik sewa. Ya kan? Ini benar-benar dibuatkan gitu. Dan orang akan dibuat terkagum-kagum kan. Oke. Kebetulan orang yang saya sebutkan ini, meskipun saya tidak sebut namanya, seorang pengusaha besar lah misalnya. Sehingga orang merasa, wah, ini orang hebat nih. Pasti usahanya bagus dan segala macam. Seharusnya bagus. Seharusnya bagus itu. Karena terkesan dia murah hati gitu ya, membangun gedung gereja yang luar biasa gitu ya, dari kekayaannya. Memang secara itu harus dipuji. Mungkin Tuhan pertama kali lihat dia serahkan uangnya atau donasikan uangnya untuk bangun gereja, mungkin Tuhan senang gitu ya. Tapi kan Tuhan bukan lihat itu saja. Tuhan lihat hatinya. Tuhan lihat selain you memberikan uang you untuk gereja, hatimu apa gitu. Sebab kadang-kadang ada orang yang melakukan ini untuk menaikkan atau mencitrakan dirinya. Seakan-akan saya orang baik loh. Saya orang yang rohani loh. Saya orang yang menyumbangkan harta saya untuk membangun gedung gereja. Sehingga kalau dia seorang pebisnis atau pengusaha, ketika dia jual produk-produknya, misalnya apapun lah, kita beli yuk, karena ini orang baik nih. Karena orang ini sumbang gereja. Gitu kan? Tetapi ketika orang mulai percaya sama orang ini, ternyata awalnya dia membangun gereja itu hanya pencitraan.
Maksudnya apa? Hanya untuk pencitraan. Iya, dia memberikan uangnya untuk membangun gereja. Sebenarnya kalau buat dia, uang untuk membangun gereja itu hanya sebagian kecil. Karena dia kaya raya gitu ya. Tapi tetap sih untuk pemberiannya untuk membangun gereja itu harus dipuji. Tetapi ada motivasi yang salah. Motivasinya adalah supaya membuat orang terpincut, percaya kepada dirinya sebagai orang yang murah hati, dermawan, sehingga kalau dia buat produk-produk dari usahanya apapun itu, orang jadi mau beli. Wah, dia orang Kristen lu, baik hati, bangun gereja. Yuk kita beli produknya. Tapi ternyata ketika orang beli produknya ini, ternyata ujung-ujungnya bermasalah. Udah gitu aja deh ya, bermasalah. Masalahnya banyak macam deh ya, nggak usah didetilkan gitu ya. Intinya orang yang awalnya percaya sama orang yang terkesan dermawan bangun gedung gereja ini ditipunya. Jadi dengan kata lain, motivasinya membangun gedung gereja adalah untuk mencitrakan dirinya adalah orang yang dermawan, orang yang rohani, supaya orang percaya sama dia. Kemudian justru itu dipakai untuk menipu orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan kepada orang yang sepertinya dermawan. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Ada. Pertanyaan saya, apakah orang seperti ini tetap masuk surga? Kalau orang nanya saya, langsung saya jawab dah. Nggak usah saya buka-buka Alkitabnya. Ada ayat-ayatnya panjang lah. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Orang seperti ini tidak akan masuk surga. Walaupun dia orang Kristen, memberikan sebagian dari hartanya untuk membangun rumah Tuhan gitu ya. Tapi motivasinya adalah untuk menjebak orang, menipu orang, percaya kepada dirinya. Yang mana akhirnya orang ini ditipu. Hasil penipuannya ini jauh lebih besar dari uang yang dia keluarkan untuk bangun gedung gereja. Nah, orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anda pikir Tuhan bisa disuap hanya dengan membangun gedung gereja yang bagus buat Tuhan? Lah enggak lah. Motivasi Anda apa? Kemudian sehari-hari Anda bagaimana? Ya kan? Nah, inilah orang yang disebut Senin sampai Sabtu dia tipu manusia. Saya orang Kristen, saya dermawan, nih gedung gereja saya yang buat. Sehingga dia mendapatkan kepercayaan orang-orang. Dia tipu itu orang-orang dari Senin sampai Sabtu. Beli produk-produk dia apapun lah itu, hanya untuk ditipu. Sedangkan hari Minggu, dia pasti beribadah dong, orang Kristen. Mungkin di gerejanya yang dia bangun gitu ya. Minggu pun dia tipu Tuhan. Kenapa? Kan dia datang ke gereja, dia kan beribadah. Iya, ibadahnya juga pencitraan supaya dinilai orang, nih orang rohani, nih orang Kristen setiap minggu rajin ke gereja. Jadi sebenarnya bukan Senin sampai Sabtu aja, Senin sampai Minggu juga dia tipu manusia. Di saat yang sama di hari Minggunya juga dia tipu Tuhan. Maksudnya apa? Dia tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dia seakan-akan beribadah untuk mengimpresi banyak orang. Untuk supaya membuat orang-orang kagum terhadap dia. Wih, udah kaya, bangun gedung gereja, rajin pula ke gerejanya. Iya, Minggu akhirnya dia juga nipu orang-orang yang di gerejanya juga. Sekaligus dia nipu Tuhan. Karena dia datang bukan benar-benar beribadah, tapi pura-pura beribadah. Untuk menarik simpati orang-orang. Jadi Minggu juga ternyata dia tipu Tuhan. Apakah ada orang-orang seperti ini? Ada sekali. Siapa Pak? Nggak usah tahu. Mungkin dari Anda yang mendengarkan ini pernah ketemu orang yang seperti ini. Ya, nggak usah ditulis lah di komen lah ya. Jadi kalau ditanya apakah ada orang seperti ini? Ada. Apakah orang ini nanti akan masuk surga? Sudahlah, saya tidak mau mendahului Tuhan, tapi saya bilang aja lah sekarang lah. Walaupun itu nanti Tuhan yang menentukannya, tidak akan masuk surga. Kecuali di tengah jalan dia bertobat, dan dia lakukan itu semua bukan untuk pencitraan dirinya. Bukan untuk memanfaatkan kepercayaan orang kepada dia hanya untuk ditipu. Dan dia melakukan bisnis-bisnis di dalam kehidupannya sehari-hari dengan cara yang kotor. Juga menipu.
Orang-orang percaya kepada dia karena dia orang Kristen, bangun gedung gereja, rajin datang ke gereja setiap hari Minggu. Nah, kalau dia rubah semuanya itu, tentu Tuhan suka. Wah, ini orang hebat nih, sudah mendonasikan dananya untuk membangun gedung gereja. Kehidupan sehari-harinya, bisnisnya sehari-harinya benar lempeng gitu ya. Dan beribadahnya benar-benar, bukan hanya untuk mengimpresi orang. Nah, orang inilah baru orang Kristen yang sungguhan. Tapi kalau dia cuma melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan di awal, dia cuma mau supaya orang percaya dia orang Kristen yang tujuan akhirnya untuk menipu orang ini. Yang ujungnya tiap hari Minggu dia juga cuman tanda kutip lah pura-pura ibadah walaupun terlihat kusyuk gitu ya. Ya dia nipu Tuhan juga. Nah, orang kayak begini pastinya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Senin sampai Sabtu, kadang juga Minggu lah ya. Dia tipu manusia dan Minggunya dia tipu Tuhan juga. Oke? Jadi jelas ya. Apakah ada orang seperti ini? Ada sekali. Ya. Jadi orang seperti ini meskipun dia sudah memberikan dananya cukup besar untuk menunjang pekerjaan Tuhan, tidak jaminan dia otomatis masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.